Selasa 24 Januari 2017. Kita akan menyoal seputar pembangunan di Kabupaten Buleleng serta kinerja Wakil Rakyat Buleleng di DPRD Provinsi Bali. Untuk itu kami menghadirkan narasumber. Beliau adalah Bapak Dr. Nyoman Sugawokori, SD AKMM. Selamat pagi, Bapak Nyoman. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, Nyoman? Baik, sehat. Ya, Ini pulang dalam rangka Hari Raya atau mungkin ada kegiatan lain? Ya, karena kemarin saya melakukan kunjungan bersama teman-teman Komisi 3 untuk dua program yang dibantu oleh pemerintah Provinsi Bali, dan di mana ini kebetulan dua kegiatan ini, dua program ini adalah inisiasi dari kami bersama teman-teman dalam rangka membantu dan mendorong pembangunan di Buleleng, yaitu pertama Pasar Selirit, ya, Pasar Selirit yang terbakar 2014. Kemudian kami melakukan satu pendekatan dengan gubernur, wakil gubernur, yang pada akhirnya disetujui untuk membantu BKK pada Pemkab Buleleng sebesar 14,5 miliar. Asokare sudah terbangun, kemarin kita cek. Yang kedua adalah pembangunan Monumen Jagarage. Kita ketahui Monumen Jagarage ini lama sekali terkendala realisasinya karena memang kekurangan anggaran, dan pada saat itu kami reses di sana, ya kita lihat masih hanya ada tanah 55 ade yang disiapkan. Nah, kemudian kami juga melakukan komunikasi pendekatan dengan eksekutif di provinsi, bagaimana caranya biar terwujud ini Monumen Jagarage. Padahal Monumen Jagarage ini adalah suatu momentum sejarah yang memang harus diwariskan kepada masyarakat. Nah, akhirnya disepakati kita bantu dari provinsi, tapi ternyata tanah itu milik kabupaten yang tidak bisa dibantu oleh BKK. Maka disepakati bahwa kabupaten mengalihkan anggaran pendidikannya ke Monumen Jagarage, kemudian anggaran pendidikannya kita bantu dari provinsi sebesar 15 miliar. Nah, akhirnya ini bisa terbangun. Kemarin kami juga sudah cek itu, Astokare sudah selesai terbangun. Kami juga sudah berikan catatan-catatan perbaikan untuk masa pemeliharaan ini, sehingga kondisinya akan bisa lebih baik. Pak Mat, sesungguhnya banyak sekali harapan masyarakat Buleleng kepada anggota DPRD Bali asal Buleleng terkait dengan beberapa masih adanya aset-aset Pemprov Bali yang sudah dikelola oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Salah satunya adalah kolam renang yang bertaraf internasional, kemudian jalan Singaraja Bedugul yang dalam kondisi rusak berat saat ini kayaknya, apalagi terjadi hujan belakangan ini. Banyak sekali jalan-jalan provinsi yang masih rusak di Kabupaten Buleleng. Gimana nanti mengakomodir aspirasi dari masyarakat untuk jalan di Bedugul Singaraja itu adalah jalan nasional, Pak, bukan jalan provinsi, sehingga memang aturannya tidak boleh dibiayai oleh provinsi. Itu karena jalan nasional itu harus dibiayai oleh anggaran APBN, sehingga dengan demikian kita sudah mengusulkan kepada pengelola balai jalan Penida di Bali ini yang merupakan perwakilan dari pusat, sehingga dengan demikian itu adalah masalah nasional yang memang kita sudah laporkan, dan itu sama sekali tidak boleh dibiayai oleh, karena bukan kewenangan. Nanti kalau itu kita biayai, itu akan menjadi temuan BPK, tidak boleh. Kemudian untuk aset-aset yang lain seperti sangsit, rumah sakit, kemudian kolam renang ini juga kita akan koordinasikan. Dalam hal ini sudah tentu kita berharap Pemkab Buleleng yang proaktif untuk bagaimana mengatasi masalah ini, dan ini juga kita sedang menata kembali aset-aset provinsi, dan apabila itu bisa dilakukan koordinasi yang baik, sudah tentu akan ditangani dengan baik. Maksudnya koordinasi yang baik gimana, Pak? Koordinasi antara, ya kalau itu bisa dimohon oleh kabupaten kan harus diajukan. Informasinya permohonan sudah, kemudian daya dorong dari teman-teman DPRD Bali asal Buleleng. Ini sekarang kita kan sedang membuat pansus tidak lanjut pansus kemarin tentang aset. Jadi
masukan ini menjadi masukan kami untuk selanjutnya kita akan bahas kembali, termasuk bukan saja hanya di Buleleng, banyak aset-aset yang masih harus ditangani segera. Nah, kemudian kalau tadi disinggung tentang fungsi dan peranan, sudah tentu kita berusaha berbuat secara maksimal lah untuk bagaimana kita membantu Buleleng untuk bisa lebih berkembang. Seperti misalnya banjir yang terjadi di Sukan Bawang itu terjadi per puluh tahun itu ya, puluhan tahun itu ya, akhirnya kami reses di sana di tahun 2012 kalau tidak salah, itu bisa akhirnya kita atasi. Jadi dengan cara, karena memang yang paling sulit ini adalah koordinasi. Jadi waktu banjir di Sukan Bawang itu harus sodetan ya, sodetan memerlukan tanah 2 hari. 2 hari itu harus tanahnya disiapkan oleh Pemkab. Nah, antara Pemkab dengan provinsi lama sekali tak bisa nyambung. Misalnya Pemkab sudah siapkan anggaran untuk tanah, provinsi belum anggarkan. Nah, akhirnya saya lakukan langkah-langkah reses bersama di wilayah itu, di Sukan Bawang. Dan kita lakukan pembahasan dengan Bapeda Kabupaten, Bapeda Provinsi, kemudian PU Kabupaten, PU Provinsi. Akhirnya secara bersama-sama bisa terkoordinasi, sehingga demikian waktu itu 4,6 miliar dari provinsi bisa disiapkan anggarannya. Anggaran tanah sodetan ini sudah bisa juga disiapkan oleh Pemkab, sehingga demikian serentak bisa dilakukan sekarang, sudah tidak ada masalah lagi. Nah, oleh karena itu pada kesempatan selanjutnya kami juga berharap terhadap ke depan ini segala kekurangan yang terjadi di dalam pembangunan di Buleleng ini kita harus segera benahi. Misalnya sekarang di Buleleng ini saya mengatakan pemberantasan kemiskinan di Buleleng ini memang belum berhasil. Karena apa? Karena kalau tahun 2011 kemiskinan di Buleleng ini sekitar 39.000 orang. 2015 itu tahun BPS terakhir ini meningkat menjadi 47.000. Artinya kita harus memfokuskan pemerintahan yang akan datang ini bagaimana masa kemiskinan, masa pengangguran ini menjadi prioritas. Kemudian juga bersama-sama kita harus segera bisa mewujudkan Singaraja sebagai kota pendidikan ini. Ini kan keinginan masyarakat yang sudah sangat lama, tetapi sampai sekarang kerangkanya saja belum terbangun ya. Jadi sehingga dengan demikian ke depan ini memang harus menjadi prioritas. Kemudian misalnya saja masalah pembangunan pariwisata. Pariwisata ini adalah salah satu nanti, karena strategi pembangunan Bali ini kan 3 strategi sektoral, yaitu pembangunan di bidang pertanian, di bidang pariwisata, dan di bidang industri kecil. Khusus untuk pembangunan pariwisata, kami berharap pembangunan Buleleng ke depan adalah pembangunan yang pariwisata yang punya aspek diferensiasi atau nilai-nilai berbeda, keunikan dibandingkan dengan yang lain. Nah, inilah yang harus dipikirkan, termasuk juga bagaimana kita mewujudkan dalam rangka kota pendidikan Singaraja ini mewujudkan fakultas kedokteran di Uniksa yang sekarang masih tersendat-sendat. Oleh karena itulah fokus pembangunan yang mengarah kepada perbaikan, termasuk bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia kita. Yang sekarang kan kita masih ranking 5, sama posisinya dengan tahun 2011. Nah, kedepannya gimana kita Buleleng ini bisa indeks pembangunan manusianya ke ranking 4 atau ke ranking 3 itu misalnya, sehingga dengan demikian ada kemajuan lah di dalam pembangunan yang dilakukan. Ya, Pak Wan, ada hal-hal kecil seperti tadi disampaikan bahwasanya aspirasi dari wakil rakyat asal Buleleng yang duduk di DPRD Bali ini mestinya menyerap aspirasi. Salah satunya kondisi traffic light yang ada di persimpangan Catur Sepatu yang sudah kurang lebih mungkin 1 tahun itu masih aja dalam kondisi rusak. Ini koordinasi dengan pemerintah provinsi juga sampai saat ini tidak ada kayak dorong dari teman-teman DPRD Bali asal Buleleng, padahal itu Catur Sepatu yang di mana? Dan Catur Sepatu di Pasar Buleleng. Kalau itu jalan nasional itu memang nasional yang harus dilakukan, Pak. Kalau termasuk juga di Jalan Komodo. Ini Jalan Komodo ini kan jalan provinsi, Pak. Ya, kalau itu oke. Kalau itu oke. Jadi kalau sudah sering sekali dilaksanakan, dilihat, diamati, dicermati. Kalau itu baru sekarang saya tahu. Kalau yang di ini baru
Komodo, Jadi Pak. ya komodo. Jadi seharusnya itu memang sama-sama proaktif ya, proaktif usulan penyampaian informasi dari perhubungan, itu kan perhubungan ya. Jadi atau PU untuk ke provinsi kalau itu merupakan tanggung jawab provinsi. Jadi karena demikian sebenarnya kalau Buleleng ini perhatian dari provinsi sudah menurut saya itu sangat luar biasa. Misalnya saja bedah rumah. Bedah rumah adalah terbesar di Buleleng ini. Ya, Pak. Ngomong soal traffic light tadi, mestinya seperti apa prosedur yang harus dilalui Dia sehingga diusulkan. sehingga punya daya dorong teman-teman di DPRD Bali asal Buleleng. Saya kira itu masalah Masalah kecil. koordinasi, bukan masalah kecil, tetapi masalah koordinasi. Itu traffic light, itu ya tingkat traffic light itu masalah koordinasi saja. Yang saya berpikir adalah Tapi yang lebih persoalannya besar. Pak sampai 1 tahun, Pak. Iya, artinya begini. Itu nanti kita akan informasikan juga, kita akan tanya kepada instansi terkait di provinsi. Nah, kemudian kembali kepada peranan provinsi dalam hal ini, seperti misalnya Simantri. Simantri ini adalah yang terbesar di Bali, di Buleleng ini, 110 sekarang. 110 kalau itu kali 200 juta itu sudah mungkin berapa itu jumlahnya ya. Jadi 200 juta per satu Simantri. Kemudian juga bedah rumah. Nah, kemudian yang paling perhatian ini kan pasar Seririt ini. Pasar Seririt adalah pasar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi di Kecamatan Seririt, Banjar, kemudian Grogga, bahkan itu adalah Bukuan ya. Itu 2014 terbakar, 2015 belum ada tanda-tanda perbaikan. Kemudian oleh karena itulah kami membuat inisiasi untuk melakukan pendekatan dengan Pak Gubernur, Wakil Gubernur, untuk bagaimana segera ini diatasi. Karena apa? Karena kalau 2016, 2017 kan sudah masuk kepada pilkada, di mana anggaran APBD itu akan banyak terserap di sana. Jadi kalau ini tidak segera diatasi, saya khawatir nanti akan molor terus. Mungkin 2017 tidak bisa, dan 2018 ya, masyarakat termasuk penataan lingkungan sendiri akan menjadi semrawut terus. Oleh karena itulah kami berinisiasi dan syukur Pak Gubernur dan Wakil Gubernur itu sangat merespon untuk usulan kami, dan disetujui tahun 2016 ini untuk di BKK, jadi diberikan bantuan itu langsung kepada anggaran kabupaten. Jadi pengelolaan anggaran itu adalah di kabupaten. Nah, kemudian kami kemarin sudah cek, sudah terbangun ya, sudah bagus. Tapi masih ada hal-hal yang kurang. Karena apa? Karena kami melihat pasar Seririt bukan saja kita harapkan menjadi pasar tradisional yang modern, berguna mengembangkan ekonomi masyarakat. Kita berharap juga pasar Seririt bisa dijadikan salah satu tujuan pariwisata. Jadi oleh karena itu mereka harus ditata dengan lebih bersih, lebih kamar mandinya lebih bagus dan sebagainya. Nah, kemarin saya cek itu anggaran yang dikeluarkan itu adalah 12 miliar 50 juta untuk pembangunan. Masih ada sisa sekitar 2 miliar 350. Nah, inilah kami berharap karena hak pengelolaan anggaran itu sudah di kabupaten, itu bisa nanti dianggarkan kembali di anggaran perubahan. Untuk apa? Untuk bagaimana pasar Seririt ini bisa ditata lagi tamannya, kemudian mekanisme pengelolaannya, sehingga dengan demikian bisa menjadi berfungsi pasar tradisional yang modern, tetapi juga berfungsi sebagai salah satu tujuan pariwisata. Samping juga belajar dari pengalaman dulu bahwa pernah terbakar dan sebagainya, mudah terbakar, sebaiknya itu kita sarankan kemarin untuk mekanisme pengelolaan sumber daya manusia, teknis antisipasi tentang kebakaran dan sebagainya, ini yang harus ditonjolkan dengan menggunakan sisa anggaran 2 miliar 350 yang tersisa itu. Nah, kemudian untuk ini monumen ya, kami sudah cek, memang masih ada yang perlu disempurnakan, seperti misalnya diorama itu saya melihat masih belum mencerminkan heroisme yang sesungguhnya gitu lah. Jadi sehingga dengan demikian perlu nantinya disempurnakan, sehingga seperti gambar pertempurannya itu, diorama pertempuran sederhana sekali, padahal di sana
waktu itu tahun 1849 itu terjadi pertempuran yang rumit dan heroik dengan sistem kubu-kubu pertahanan, benteng-benteng pertahanan. Nah, ini tidak tergambar di sana. Oleh karena itulah perlu nanti ada penyempurnaan. Nah, prosesnya masalah ini apa namanya anggaran dari Monumen Jagaragi itu adalah, jadi kami mengusulkan, tetapi waktu itu karena tanahnya adalah tanah keempat ya, tidak bisa langsung di BKK-kan di kudu anggaran itu. Akhirnya disiasati seperti tadi. Jadi anggaran pendidikannya dialihkan ke sana, pendidikan dibantu oleh provinsi. Kemudian waktu itu saya reses di sana. Kalau dilihat secara real bahwasanya anggarannya berasal dari anggaran APBD Buleleng apa Provinsi Bali? Jadi begini, anggaran APBD Buleleng kita yang untuk pendidikan kita dorong untuk dialihkan ke sana. Jadi anggaran pendidikannya inilah kita masukin dari provinsi 15 miliar. Itu prosesnya. Sementara anggaran yang ada di Kabupaten Buleleng dimanfaatkan untuk membangun sini. monumen. Ya, begitu prosesnya. Karena kita tidak boleh langsung masuk karena tanah itu tanah kabupaten. Jadi itu prosedurnya. Jadi sehingga dengan demikian waktu 2016 ini seluruh anggaran pendidikan kabupaten itu dimasukin oleh provinsi sebagai. Nah, sehingga waktu saya reses pertama itu ternyata kita sudah masukkan 15 miliar ke pendidikan, di sana baru dianggarkan 7 miliar. Akhirnya kami protes itu kepada Sekda bahwa tidak bisa karena perjanjiannya ini kan harus 15 di untuk monumen. Maksudnya biar bertahap, tidak bisa. Jadi harus biar selesai gitu. Sehingga bisa selesai lah seperti sekarang. Itu prosedurnya. Ya, Pak Nyoman menarik tadi Pak Nyoman menggelitik apa yang disampaikan bahwasanya kerangka belum terbangun. Kerangka kota pendidikan di Kabupaten Buleleng saja belum terbangun. Ya. Padahal upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng sejauh pengamatan saya selama ini sudah sangat-sangat respect dan juga sudah sangat maksimal. Bahkan Fakultas Kedokteran belakangan ini kan sudah ada visitasi dari pemerintah pusat. Belum, justru saya mendapat keluhan yang cukup signifikan dari pimpinan Undiksa bahwa proses perizinan Fakultas Kedokteran ini masih mengalami hambatan yang cukup besar. Itu persoalannya di pusat atau di daerah atau di mana? Di pusat, ya, iya, di pusat sehingga artinya tidak berpengaruh terhadap apa yang disampaikan tadi, kerangka belum terbangun. Kerangka itu master plan wujud kota pendidikan seperti apa? Kan ini dong. Jadi master plan yang komprehensif, kita bicara tentang kota pendidikan, apa yang harus yang tergambar di sana. Yang menurut konsep Pak Nyoman gimana? Konsepnya sudah tentu pemerintah daerah ini membuat master plan perencanaan kota pendidikan itu, kalau saya sarankan itu dengan Undiksa lah itu membuat ya di mana pusat kegiatan pendidikan, kemudian dukungan perpustakaan, kemudian dukungan area tempat-tempat belajar dan sebagainya, kemudian sistem pendidikan yang terintegrasi. Jadi ini semua harus tergambar, bukan parsial. Sehingga dengan demikian jelas, yang dimaksud dengan kota pendidikan Singaraja itu adalah nantinya setelah terwujud adalah seperti ini. Ini yang harus ini. Kalau digambarkan secara detail, ini harus dalam satu bentuk master plan. Kalau sekarang kan perubahannya belum banyak, Pak. Jadi ketika misalnya pemerintahan yang dahulu kota pendidikan, tapi ya seperti sekarang ini. Kemudian sekarang juga sama. Oleh karena itulah ada hal-hal yang mempunyai aspek diferensiasi, aspek keunikan, aspek kekhususan yang mencerminkan bahwa Singaraja adalah kota pendidikan. Nah, sudah tentu yang mempunyai pemahaman tentang ini adalah salah satunya adalah Undiksa. Jadi oleh karena itu, kalau menurut saya menyarankan segera disusun master plan yang lebih komprehensif, yang lebih detail, kemudian ada tahapan program-program yang menuju ke arah itu. Nah, ini yang saya maksudkan. Sehingga dengan demikian tidak pergerakannya seperti sama saja yang begitu. Sudah kita akui ada upaya semua karena kita anggaran pendidikan kita kan 20% dari APBN, 20% dari APBD provinsi.
pasti ada perubahan. Tetapi yang kita harapkan, yang masyarakat harapkan adalah master plan yang komprehensif yang nanti tergambar bagaimana kota pendidikan itu ke depan untuk Singaraja. Sehingga kota Singaraja mempunyai nilai-nilai diferensiasi atau nilai-nilai yang membedakan dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Kan itu. Konsep-konsep semacam ini sudah sempat disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau melalui teman-teman di DPRD? Oh sudah, kami, itu kan Pak Wiran Fajil kan mengikuti kami di Golkar melakukan seminar diskusi dan hasil usulan-usulan kami, simpulan seminar itu kita kirim ke baik ke DPR maupun ke kabupaten, pemerintah kabupaten. Ya. Selain dua proyek yang disampaikan tadi, ya, Pasar Seri dan juga Monumen Jagaraga, ada nggak sumber-sumber pendanaan dari provinsi yang perlu diawasi kembali oleh teman-teman DPRD Bali asal DPRD Bali? Ya, kita sekarang sedang sambil melihat apa hal-hal yang bisa secara signifikan. Jadi kalau namanya bantuan provinsi kepada kabupaten adalah jadi hal-hal yang secara signifikan berpengaruh terhadap posisi pembangunan, kondisi pembangunan, peningkatan pembangunan di kabupaten itu. Seperti misalnya seperti tadi. Jadi hal-hal yang seperti masalah pasar selirit, ya kalau ini dibiarkan, ini berpengaruh kurang bagus dengan upaya meningkatkan ekonomi masyarakat, padahal itu dibutuhkan. Nah, kita juga akan berkoordinasi, menugaskan, kalau saya kebetulan di Golkar, sudah menugaskan fraksi Golkar untuk menggali apa yang kira-kira bisa dikomunikasikan, dikerjasamakan, diperjuangkan untuk anggaran-anggaran ini. Seperti misalnya yang masih tertinggal itu, misalnya dulu saya pernah 2011 itu melakukan komunikasi intensif dalam rangka membangun jembatan antara Pujungan dengan Umi Jeru misalnya ya. Kemudian itu lama sekali tidak terwujud, tidak terbangun. Karena apa? Karena itu lintas kabupaten. Nah, akhirnya sudah terbangun, tetapi tidak lanjutnya belum. Ada jalannya, oleh jalannya, sehingga lebih pelebaran, pengaspalan dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin perlu kita akan lebih tingkatkan lagi. Termasuk sekarang ini misalnya di daerah banjir yang di Pemutaran ya, dan sekitarnya itu ya belum tertangani. Kami baru bisa menangani itu adalah di yang Celukan Bawang itu. Itu jalan nasional apa jalan provinsi? Itu jalan nasional, tetapi saluran saluran airnya ya itu kewajiban. Kalau itu menyangkut nanti kebutuhan pembebasan lahan, nah itu ya harus kabupaten, termasuk juga anggaran perbaikannya. Tetapi kalau terbatas, ya kita dorong bantuan buat kabupaten. Kalau dulu masih lebih gampang langsung menggelontorkan anggaran dari provinsi, termasuk ke jalan kabupaten bisa dulu. Kalau nggak salah kemarin ketika Saraswati Menteri PUPR melihat langsung kondisi yang terjadi di sana, dan itu sudah disampaikan oleh yang di mana? Yang di barat, di Pemutaran. Oh ya. Termasuk juga shortcut. Ya. Setelah shortcut kemudian melihat secara langsung. Ya, untuk shortcut ya perlu saya jelaskan sekarang ini ya, shortcut. Syukur itu ada menteri yang datang. Jadi shortcut itu adalah, jadi saya ada saksi mata yang melihat, mendengarkan langsung pada saat itu ketika pendekatan jalan tol belum bisa dilakukan. Karena kalau jalan tol itu kan harus investor swasta itu. Jadi karena itu belum visible, akhirnya Pak Gubernur sama Pak Wagub, saya melihat sendiri, memerintahkan kepada Kadis PU dan Balai Jalan, Kepala Jalibaran Penida di Bali ini untuk gimana, coba rancang alternatif lain. Akhirnya waktu itu diskusi shortcut dengan mengambil pengalaman jalan di Jemberana, Denpasar, Gilimanuk. Ya kalau itu kaji saja. Akhirnya dibuatlah perencanaan shortcut, dikirimkan kepada Kementerian PU, dan kebetulan kami koordinator Komisi 3 itu sampai 3 kali juga ke sana berkoordinasi. Nah, posisinya sekarang shortcut itu adalah baru pada DED, Pak. Detail Engineering Design, menuju kepada feasibility study. Nah, kemudian ada 10 titik waktu itu.
kalau ingin diwujudkan 2017 mana yang paling mungkin, begitu pertanyaan waktu diskusi di sana. Yang paling mungkin adalah yang tidak mengeluarkan anggaran dari provinsi maupun kabupaten, karena kabupaten provinsi belum menganggarkan itu, yaitu di Candi Kuning. Kenapa? Karena itu adalah hanya melewati jalan tanah provinsi. Karena kalau yang lain itu harus membebaskan lahan masyarakat. Jadi kalau itu Candi Kuning tidak mengeluarkan anggaran karena itu tanah provinsi saja, cukup surat keputusan gubernur dengan dukungan DPR. Oleh karena itulah waktu itu berkembang usulan di Candi Kuning. Nah, kemudian dari pemerintah daerah kabupaten kan mengusulkan di Wonogiri-Gitgit. Nah, saya kira itu juga tidak masalah, tetapi persoalannya kita harus menyiapkan anggaran. Sedangkan sekarang ini APBD 2017 itu belum ada anggaran itu, baik untuk kabupaten maupun provinsi. Jadi sudah tentu paling mungkin itu kalau kita pasang anggaran nanti di 2018, kalau kabupaten pasang anggaran juga, provinsi pasang untuk pembebasan lahan, kemungkinan baru terwujud. Sehingga sering dikelirukan kalau memang kunjungan, ya oke, kunjungan menteri, tapi realisasinya prosedurnya begitu, gitu loh. Jadi prosedurnya begitu. Sesungguhnya yang diharapkan masyarakat bukan siapa yang menjadi inisiator, tapi kapan itu terwujud itu aja. Iya, makanya kita dorong terus. Dan harapan masyarakat Buleleng, Singaraja, Denpasar, bukan Denpasar, Singaraja, kan gitu Pak Mas. Nah, ini kan saya jelaskan tadi Pak. Ada 10 titik yang harus dibangun, yang mungkin dibangun, kan begitu, 10 titik. Nah, kemudian dalam 10 titik kan harus ada tahapan ini, titik 1, titik 2, titik 3. Pertanyaannya, kalau ingin 2017 terwujud, apa yang mungkin? Ini sehingga orang itu sering kadang-kadang kan agak ngempelin antara kepentingan politik dengan ini, agak ngempelin ya, karena kepentingan itu apa gitu loh. Jadi kalau ya paling mungkin pertanyaannya mana yang tidak kita keluarkan anggaran, karena mengeluarkan anggaran kabupaten dan provinsi kan tidak segampang mengeluarkan anggaran sendiri, harus pasang dulu anggarannya kan di APBD. Jadi kalau di anggaran APBD belum ada, ya gimana kita bicara tentang keinginan? Oleh karena itu, saya berharap kalau kita memang ingin ini saya setuju yang di di 56, tetapi mari kita bicara koordinasikan anggaran pembebasan. Oh iya, anggaran pembebasan lahan, karena itu lahan masyarakat kan, pasti anggaran masyarakat. Jadi oleh karena demikian ya, misalnya belum ada anggaran, kita bilang 2017 adalah di titik ini, itu kan informasi yang tidak benar. Oleh karena itulah, yang benar itu kalau kita ingin 2017 yang tidak keluar anggaran, yaitu titik Candi Kuning. Iya. Karena itu tanah provinsi. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Setelah itu kita buka line telepon 23455 kepada pendengar Mitra 104,6. Silakan rekan-rekan.